kegiatan saya sehari-hari sebagai businessman juga bisa kalau mau masuk koran tiap hari. Tetapi di dalam ekspresi ini saya memang punya obsesi di dalam hidup ini, di mana ditopang dengan kegiatan-kegiatan ekonomi di dalam bisnis ini sebagai basic of need atau landasan sumber daya ekonomi untuk menopang kegiatan. Di luar dugaan rupanya dapat respon juga begitu. Jadi mulai tahu soal pergaulan dengan cewek semasa remaja itu. Ya kalau SMA sudah rada pengalaman gitu. Begitulah sebetulnya proses perjalanan waktu di dalam hal beauty and love ini. Karena saya banyak dididik sama eyang saya, apa arti kalau orang Jawa bilang asmaragama gitu. Di dalam setelah sunat itu kita diberitahu apa arti wanita. Karena di Jawa itu wanita itu terakhir setelah kita tahu turonggo, itu kuda, lalu ukilo, gitu, burung atul, tahu keris, baru tahu wismo itu rumah, baru tahu wanita. Gitu. Itu dididik secara spiritual. Jadi saya mempunyai suatu fenomena spiritual juga mengenai arti wanita, arti cinta. Gitu. Jadi tidak bisa sembarangan main-main atau ngumbar emosi. Nah akibatnya saya juga banyak kawan banyak kawan cewek gitu maksudnya ya. Terus tidak munafik, kita banyak kawan begitu. Tapi tidak merasa dikejar atau merasa menolak, tidak. Saya ingin selalu secara halus. Bintang Menjadi musisi atau melukis atau kegiatan kesenian adalah ekspresi totalitas daya hidup. Dan memang tidak bisa dipisah-pisahkan. Musik buat saya bukan hanya hobi, tapi memang bagian elemen hidup yang harus tersalurkan. Di dalam musik tidak hanya menginginkan kita ini berhura-hura dengan emosi jingkrak-jingkrak, tapi saya ingin mengajak orang berpikir. Kita melihatkan sesuatu konsep untuk menyatu pikiran kita, mendialogkan pikiran kita, sehingga terjadi suatu dialektika di dalam kehidupan. Itulah yang saya obsesikan di dalam kantata takwa maupun kantata samsara. Pada mulanya kantata takwa adalah suatu renungan batin. Saya bicara mengenai falsafat hidup dari basic of need sampai recognition sampai aktualisasi yang pernah saya ulaskan tadi dengan pikiran-pikiran Maslow. Di dalam aktualisasi atau puncak daripada ekspresi kehidupan ini adalah vertikal. Artinya akhirnya di dalam semua kehidupan setelah kita mempunyai suatu elemen-elemen dasar hidup ini, tentu akhirnya kita atau manusia berpijak kepada keimaman dan ketakwaan. Di dalam bicara takwa, saya berpikir dengan kawan-kawan bagaimana mendengar orang besar dalam suatu massal, seluruh stadion misalkan aja, waktu itu bisa berzikir bersama di dalam suatu alunan ekspresi musik. Disitulah dasar daripada pemikiran spiritual itu. Saya menanyakan benar atau tidaknya, dibolehkan atau tidaknya membuat suatu ekspresi musik dengan ritual seperti itu. Saya tanya sama Gus Dur dan memang tidak
ada masalah. Lalu kantata Samsara saat ini adalah kelanjutan daripada kantata Takwa yang setelah hampir 7 tahun kita ingin merevitalisasi, merupakan suatu lembaran, kepingan atau elemen yang menyatu dengan kantata Takwa. Kita lanjutkan proses revitalisasi itu dengan ekspresi yang berlanjut, yaitu di dalam Samsara ini. Kalau ada yang mengatakan bahwa terlibatan saya di kantata untuk misalkan saja mendompleng ketenaran Rendra maupun ketenaran Iwan Fals, boleh saja mengatakan itu hak manusia, punya opini, dan merupakan tantangan buat saya. Saya tidak punya ambisi untuk menjadi terkenal. Keduanya toh tanpa aktivitas dengan Rendra maupun dengan Iwan juga sudah dikenal. Kegiatan saya sehari-hari sebagai businessman juga bisa kalau mau masuk koran tiap hari. Tetapi di dalam ekspresi ini saya memang punya obsesi di dalam hidup ini, di mana ditopang dengan kegiatan-kegiatan ekonomi. Di dalam bisnis ini sebagai basic of need atau landasan sumber daya ekonomi untuk menopang kegiatan obsesi hidup yang bisa kita curahkan dengan lain. Dan memang saya melihat persahabatan saya dengan Rendra jauh sebelum kami berkantata. Dengan Iwan apalagi, dia memang masih keluarga dengan sepupu ayah Iwan dengan ayah saya. Dan saya tidak, kalau orang Jawa bilang, tidak perlu atikang, atikung, atikuno. Toh saya main musik sendiri juga bisa. Tapi ya namanya opini boleh saja. Kalau ditanya sampai kapan kita bermusik, ya sampai kita berhenti bernafas. Target apa dalam bermusik? Tidak punya target, tapi punya obsesi. Obsesi dan menggelindingkan obsesi dengan konsekuen tentu akan menjadi atau mencapai suatu target yang seluas-luasnya dan sebesar-besarnya. Di dalam menggabungkan unsur-unsur individu di dalam kantata ini tidak mudah. Karena di situ banyak sesuatu kumparan atau benturan-benturan ego seniman yang sangat kuat. Kadang-kadang saya rasakan lebih mudah mengatur kuda liar dalam suatu areal daripada menyatukan mereka. Ada Rendra, ada Iwan Fals, ada Sawung Jabu, ada Yoki, Surya Prayogo, ada Doni, Fatah. Semuanya merupakan suatu kekuatan ego. Benturan-benturan ego itu yang saya satukan sehingga melahirkan suatu karya bersama di dalam kantata ini. Kalau saya mendapatkan atensi yang kadang-kadang saya jumpai di publik, sedang jalan-jalan di suatu tempat, saya selalu meresponnya dengan sabar dan atensi. Tidak pandang dari mana, dari golongan apa, dari kelas apa, tidak saya beda-bedakan. Itu adalah suatu kewajiban lahiriah dari saya. Karena memang karya-karya kami sudah menjadi milik masyarakat yang luas. Dari golongan kelas menengah, menengah bawah, menengah atas, tidak ada bedanya. Kepada generasi muda khususnya, karena generasi muda adalah tulang punggung ataupun nasib masa depan bangsa ini ada pada generasi penerus. Jadi kita harus mempersiapkan tantangan-tantangan yang kita hadapi di depan. Tantangan di abad ke-21 tanpa melupakan lembaran sejarah di masa lampau. Kita juga learning by mistake, untuk belajar daripada kelemahan-kelemahan yang lampau,
belajar menghargai juga prestasi-prestasi yang sudah tercapai selama Orde Baru ini. Melalui pembangunan lah sebetulnya merupakan suatu elemen-elemen menciptakan suatu masa depan bangsa yang ke depan, yang besar. Maka persatuan berbangsa dan bernegara harus ditegakkan. Persatuan inilah harus direvitalisasikan menghadapi tantangan masa depan bangsa Indonesia.